Sebelum kita memulai akhir ibadah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan bendera masuk ke ruangan dan saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya.
ucapan syukur kami kepadamu. Sebagai bukti terima kasih kami kepadamu, karena Engkau memberikan kepada kami kebebasan, karena Engkau memberikan kepada kami keselamatan, dan Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru di dalam. Terima kasih Tuhan. Ini kami, sucikan, kuduskan, layakkan Engkau yang Engkau sadar kami, dan biarlah Engkau yang berkata atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau yang memberi kepada kami kuasa, anugerah, kuasa, kekuatan.
hanya di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberi kepada kami. Kuasa Tuhan. Hidup kita, hati kita tertuju pada Dia, itu menjadi persembahan di hadapan-Nya. Penyembahan kita berkenan, sebab Dialah Yesus yang baik, sungguh baik dan berkata, termegah dalam hidup kami kita. Yesus, kami mengakui bahwa Engkaulah yang termegah dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu itu sungguh luar biasa. 79 tahun berkatakan diri mereka itu adalah anugerah karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dengan hati katakan
selalu surah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, keperkasaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup berkuasa sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah memerdekakan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mempedulikan kehidupan kami. Dan hari ini bersama-sama Tuhan kami mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Dan olehnya kami siapkan hidup kami untuk sore hari ini kami boleh terima firman-Mu. Dan berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat mengerti, memahami setiap apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka berkuasalah Engkau atas setiap kami, kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami, kuasai setiap panca indera jasmani dan rohani kami dalam kami mendengar firman Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar akan kami pahami dan kami boleh lakukan semuanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri akan mengerjakan semua itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, adalah anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan bertepatan hari ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Maka dari itu kita akan sama-sama mensyukuri rahmat kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mensyukuri juga atas segala apa yang sudah Tuhan berikan, baik buat kita, buat kota kita, juga buat bangsa ini. Dan olehnya terus bawa dalam doa untuk kota kita, untuk bangsa kita, supaya perjalanan yang ke depan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada kaitannya dengan kemerdekaan. Kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-8, sebuah kisah yang barangkali sudah sangat sering untuk kita dengarkan. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-39. Mulai ayat yang ke-32 sampai 39, Lukas pasal 8. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak dengan baik-baik. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan.
Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks ceritanya, singkatnya, karena saya percaya sudah banyak yang tahu kisah ini, yaitu tentang orang gila atau orang yang kerasukan banyak setan, sehingga namanya disebut orang sebagai legion karena saking banyaknya setan yang merasuki orang tersebut, gitu ya. Legion itu istilah pasukan dalam kekaisaran Romawi. Satu legion maksudnya satu barisan legion itu kurang lebih 6.000 orang. Itu dalam ketentaraan, dalam istilah kemiliteran pasukan Romawi. Jadi kalau orang ini disebut sebagai legion, berarti kira-kira ada 6.000 setan yang ada di dalam orang itu. Karena satu legion dalam istilah kemiliteran Romawi itu jumlahnya kurang lebih ada 6.000 orang. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa bayangkan 6.000 setan masuk dalam diri orang ini. Nah, tapi singkat ceritanya kita sudah baca, intinya orang ini bisa dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Nah, dalam konteks ceritanya ada tokoh utamanya yaitu Yesus yang menjadi penyembuh atau pembebas dari orang yang kerasukan setan ini. Tokoh keduanya yaitu jelas orang yang disembuhkan, yaitu tidak tahu namanya tetapi orang menyebutnya sebagai legion, orang yang kerasukan setan tadi. Lalu ada tokoh yang lain yaitu yang pemilik babi-babi, disebutkan di situ karena ada babi, cuma kita tidak membaca kisah lengkapnya di atas. Nah, di situ ada pemilik babi itu. Lalu berikutnya ada orang banyak yang lain. Orang banyak yang lain itu pun masih terbagi dua, karena orang banyak yang menyaksikan, lalu orang banyak yang setelah dengar berita itu dari kampung datang geruduk Yesus, bahasanya begitu kan, ngerumuni Yesus gitu. Jadi orang banyak itu cuma masih. Nah, jadi ada saya membahasakannya ada semacam ada kelompok manusia yang dilayani oleh Yesus. Yang pertama adalah kumpulan orang banyak, dan yang kedua adalah tipe manusia seperti orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kembali melihat di ayat yang ke-37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini kita melihat mujizat Tuhan adakan atau mujizat Tuhan kerjakan. Dalam peristiwa ini kita bisa membaca bahwa Yesus telah melepaskan seseorang dari penderitaannya. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau orang ini di ayat-ayat sebelumnya disebutkan orang ini yang kerasukan ini sampai tinggalnya dan tidurnya itu cuma di kuburan. Karena begitu kuatnya setan yang merasuki dia. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana menderitanya orang ini. Bagaimana susahnya orang ini, bagaimana ya bahasanya mungkin dikucilkannya orang ini. Selain dia sudah pikirannya nggak waras begitu kan, kemudian orang pasti juga nggak suka dekat dengan dia atau dia mendekat kepada orang lain. Mungkin diusir, mungkin dikeluarkan, mungkin memang disingkirkan dari lingkungan masyarakat, sehingga tinggalnya di kuburan. Selain daripada memang karena dia kerasukan setan, gitu kan saudara ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini benar-benar sangat menderita. Yesus sudah memerdekakan mereka, tapi kok kelompok orang itu malah nggak suka, malah takut, dan bahkan menyuruh Yesus meninggalkan mereka. Logikanya kalau orang itu ya katakanlah orang yang apa ya, saya tidak mengatakan orang ini waras dan tidak waras gitu. Cuman logikanya kalau ada orang yang bisa begitu rupa dia itu mengalami penderitaan dan seketika Tuhan bisa menyembuhkan,
betapa sebenarnya wah ini kesempatan. Ada orang bisa menyembuhkan orang yang sudah kerasukan setan bertahun-tahun loh ini. Ayo kita datang sama dia yang sakit semuanya, yuk datang sama dia biar dia menyembuhkan kita juga. Logika saya begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus sembuhin orang yang sudah bertahun-tahun kerasukan setan dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Secara tiba-tiba Yesus hadir dan menyembuhkan. Loh, ini ada orang yang luar biasa. Sementara di negara kita saja ada orang bisa nyembuhin orang sakit berbondong-bondong. Dulu sekali ada namanya seorang yang namanya anak kecil di Jawa Timur itu siapa namanya? Ponari ya. Saya tuh kelingan ada minuman mirip namanya Pokari gitu kan. Ponari. Ya sebut saja begitu dia bisa, entah beneran atau tidak, berita yang tersebar sampai ke telinga kita adalah dia anak yang bisa menyembuhkan. Dan orang dari berbagai penjuru Indonesia datang untuk minta disembuhkan. Nah kira-kira membayangkannya gitu. Oh, di sana itu ada seseorang yang nyembuhin orang yang gilanya, kerasukan setannya sudah bertahun-tahun. Ayo datang kepadanya, minta kesembuhan juga. Misalnya begitu. Logika saya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ini ternyata tidak. Kelompok orang ini malah nyuruh Yesus pergi meninggalkan mereka. Karena mereka ketakutan malahan. Loh yang dirasuk setan siapa? Yang sembuh siapa? Yang nyembuhin siapa? Yang ketakutan mana siapa? Gitu kan saudara ya. Nah ini kelompok manusia melihat fakta Yesus menolong, melihat fakta orang dimerdekakan, tapi malah tidak suka. Ketakutan dan nyuruh Yesus pergi meninggalkan mereka. Bahasa kasarnya kalau boleh saya pakai, mereka tidak suka dengan keberadaan Yesus. Yesus diusir pergi meninggalkan mereka. Jangan di sini, medeni, menakutkan. Lah masa orang menyembuhkan malah menakutkan kan gitu saudara. Logikanya begitu. Nah, tidak beda sebenarnya seperti yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang mungkin merasa bahwa sesuatu atau seseorang atau kondisi situasi tertentu itu justru dianggap mengancam, justru dianggap menakutkan bagi seseorang. Nah, kelompok orang yang seperti ini adalah kelompok orang yang walaupun menikmati anugerah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, atau bahkan sudah menikmati mujizat yang dari Tuhan, dia tidak bisa ngerti dan nangkep bahwa dialah satu-satunya, Yesuslah satu-satunya, Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan. Coba katakan sama-sama, Yesus saja yang dapat diandalkan. Tapi ada kelompok orang Kristen bahkan yang walaupun sudah mengalami secara pribadi mujizat dari Tuhan, dia masih belum bisa kagum benar-benar akan Tuhan. Padahal mengalami sendiri. Apalagi kalau yang ngalamin orang lain malah jadi iri. Orang lain ditolong oleh Tuhan, terima mujizat dari Tuhan, malah dia iri kepada orang itu. Ini kelompok Bapak Ibu Saudara, kelompok. Dan inilah kelompok orang, tipe orang yang belum merdeka seutuhnya. Pikirannya, hatinya, perasaannya, mungkin jiwanya itu masih dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya apa ya kalau saya boleh sebutkan? Ya sifatnya masih sesuatu yang duniawi begitu saja. Karena orang yang belum mengalami kemerdekaan seutuhnya, cara berpikirnya tidak akan pernah bisa rohani. Seperti yang Paulus pernah katakan, gitu ya, aku susah ngomong sama kamu soal rohani, karena kamu nggak nangkep, kamu bukan manusia rohani. Yang kalau diajak ngobrol soal hal-hal rohani, susah nangkepnya. Nah orang Kristen, tipe orang banyak adalah orang Kristen yang susah kalau diajak soal ngomong soal iman, soal pengharapan kepada Tuhan, gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan seseorang, tetapi kiranya contoh ini bisa menjadikan kita mengerti dan sadar. Bapak Ibu Saudara,
Ada seseorang yang beritanya bermaksud bercerai. Begitu ya. Lalu orang ini sudah diberi nasihat. Kamu jangan begitu. Kamu mau berdoa dulu. Kamu itu datang sama Tuhan dulu. Tanya sama Tuhan dulu apakah keputusanmu itu betul atau tidak. Aku sudah berdoa, jawab orang itu. Aku sudah berdoa. Tetapi aku tidak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara coba renungkan baik-baik. Bercerai itu menurut kata Alkitab adalah sesuatu yang jelas tidak boleh. Kalau ada gereja yang mengizinkan ya menurut saya gereja itu salah. Karena dari apa yang saya pahami dari firman tidak boleh. Tidak ada ayat yang mendukung boleh. Gitu ya. Kalau memaksakan diri itu beda perkara. Tapi secara hukum tidak boleh. Secara hukum ya tidak boleh. Ada catatan Alkitab. Yesus pernah diserang. Kok Musa mengeluarkan surat cerai kalau cerai itu nggak boleh? Yesus jawabnya gimana? Bukan Musa mengizinkan perceraian, tapi kamu yang ngeyel, kamu yang degil, kamu yang ngotot minta surat cerai dikeluarkan. Ya Musa mau tidak mau mengeluarkan surat cerai, tapi secara hukum perceraian tetap dilarang oleh Tuhan. Maka itulah yang menyebabkan Musa dalam bahasa itu terpaksa mengeluarkan surat cerai. Bukan karena diizinkan sebuah perceraian. Nah, kadang Bapak Ibu Saudara, tipe orang banyak itu seperti yang saya katakan tadi. Aku sudah berdoa, tapi keputusannya adalah tetap keputusan yang menyalahi firman Tuhan. Aku sudah berdoa, tapi keputusannya tetap keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku sudah berdoa, tapi keputusannya tetap keputusan yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh firman Tuhan. Lalu di bagian mana dia berdoa? Lalu untuk apa dia berdoa? Kalau keputusannya adalah tetap melanggar firman Tuhan. Itu tipe orang banyak. Tipe orang yang kalau walaupun sudah menikmati anugerah kebaikan Tuhan, tetapi nggak bisa ngerti benar-benar bahwa Yesus ini patut diharapkan. Yesus ini patut diandalkan. Tetapi malah dia ngusir Yesus dari hidupnya. Mari merenung secara lebih mendalam. Ada enggak orang yang mengusir Yesus secara terang-terangan dalam hidupnya? Pasti tidak ada. Maaf bicara Tuhan, ampun, ini cuma contoh. Misalnya orang berkata, Yesus mulai hari ini aku enggak suka sama engkau. Silahkan engkau keluar dari hidupku. Ada enggak kira-kira orang yang berani ngomong begitu? Atau ada enggak kita menemukan orang yang ngomong begitu? Sepertinya tidak ada. Walaupun mungkin ada, itu pun mungkin 1.000.000 satu atau 10 juta satu atau 1 miliar satu gitu. Misalnya ada. Tetapi keputusan dia, katanya sudah berdoa tapi berkeputusan salah, melanggar, bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya secara tidak langsung sama dengan orang ini. Silahkan meninggalkan hidupku, aku nggak butuh firman. Ini kalau dibahasakan secara kasar begitu loh. Lah iya dong, dia tetap berkeputusan. Misalnya, Tuhan itu ada mangga matang, boleh tidak saya ambil tanpa bilang? Itu namanya apa saudara? Mencuri kan? Tuhan boleh tidak? Tapi ini sudah kadung, gitu kan? Sudah kadung kepingin. Alhasil tetap diambil. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa hukum, dia sedang berkata, Tuhan sorry, aku tidak percaya firman. Tuhan sorry, aku tidak pakai engkau. Karena hukum dilanggar. Walau sudah berdoa, tapi tetap keputusan hidupnya hukum yang dilanggar. Jadi ini ranahnya agak dalam Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan sebuah keputusan demi keputusan yang misalnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walau sudah melalui proses pergumulan dan doa, tapi salah dalam ambil keputusan itu hampir sama dengan orang yang berkata, Tuhan tinggalkan aku. Aku tidak butuh engkau. Kenapa? Karena keputusanku yang aku pakai bukan keputusan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Keputusanku yang aku pakai bukan keputusan Tuhan. Itu secara hukum. Tapi anugerah Tuhan berlaku buat mereka-mereka yang mengalami seperti itu. Artinya apa?
Kadang orang memang salah, seperti Daud ambil keputusan ngambil istri orang. Mungkin keputusan itu salah, seperti Abraham mengambil orang untuk jadi istrinya. Mungkin keputusan itu salah, seperti Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot mana keputusannya mati gitu ya. Tapi istilahnya mungkin orang yang dalam kondisi tertentu berkeputusan salah. Tuhan punya anugerah untuk masih bisa mengampuni orang tersebut. Nah, persoalannya justru apakah orang ini mengerti bahwa dia harus minta pengampunan dari Tuhan atau tidak. Tapi kita belajar Bapak Ibu Saudara, intinya adalah bahwa orang tipe orang banyak yang ngusir Yesus adalah orang yang kalau diajak ngomong soal rohani agak susah nangkapnya. Bicara soal iman yuk, misalnya begitu. Yuk bergerak dalam kehendak Tuhan misalnya. Orang itu masih susah agak nangkapnya. Tapi bukan berarti kemudian salah total dan kebinasaan, tidak. Anugerah Tuhan masih sangat besar buat orang tersebut. Ketika dia sadar, dia datang sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Aku kemarin salah ambil keputusan. Hari ini aku bertobat. Aku minta ampun sama Tuhan. Dan aku mau janji, aku mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan. Dan pengampunan pasti akan turun kepadanya. Itulah anugerah Tuhan buat saudara dan saya, katakan amin. Jadi sekalipun mungkin saudara dan saya pernah salah dalam ambil keputusan, hari ini jangan salah lagi ambil keputusan itu. Kasih tahu kanan kiri, mulai sekarang jangan salah lagi. Hampir sama seperti pesan Yesus kepada perempuan yang hampir dilempari batu itu ya, ketahuan berzinah itu. Yesus cuma ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Itu anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Itulah supaya kita mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Roh, jiwa, tubuh kita itu dimerdekakan. Kalau roh, jiwa, tubuh kita dimerdekakan, kita bisa bertindak seperti orang gila. Ayat yang ke-38, 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia, jadi si orang gila tadi yang sudah, orang kerasukan setan yang sudah dibebaskan tadi, meminta kepada Yesus supaya diperkenankan menyertai Yesus. Saya berhenti sampai di situ dulu. Jadi kalau orang itu sudah dimerdekakan roh, jiwa, dan tubuhnya, dia punya antusiasme, dia punya gairah, dia punya dorongan yang kuat untuk apa? Ikut Yesus. Ikut Yesus itu jangan dipahami sebagai tindakan hanya sekedar jadi orang Kristen sampai mati. Jangan salah. Saya berulang kali selalu menegaskan, kekristenan itu bukan soal agama. Jadi aku agama Kristen sampai mati, aku adalah orang Kristen sejati. Bukan. Kekristenan yang sesungguhnya itu seperti orang ini, yang setelah dia dibebaskan, dia mengikuti Yesus. Yesus ngapain kalau dalam konteks Alkitab ini Bapak Ibu Saudara? Yesus pergi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti kalau bahasanya orang gila itu, orang yang sudah disembuhkan dari kerasukan itu ngikut Yesus, maka Yesus pergi cari jiwa, dia akan ikut cari jiwa. Kalau Yesus pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil, dia juga akan ikut pergi ke kota-kota untuk ikut memberitakan Injil. Kalau Yesus mencari mereka yang sakit dan menyembuhkannya, maka si orang itu juga akan pergi bersama dengan Yesus mencari orang yang sakit dan menyembuhkannya. Kalau Yesus pergi ke rumah ibadah untuk melakukan ibadahnya kepada Tuhan, maka orang itu pun akan ikut Yesus ke rumah ibadah untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya ayatnya berkata ya diizinkan, tapi ayatnya kan tidak berkata begitu, tapi nanti kita akan bahas lagi. Tapi setidaknya kita ngerti hari ini, orang yang dimerdekakan roh, jiwa, dan tubuhnya oleh Tuhan punya gairah yang besar untuk bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Orang yang bersama dengan Tuhan tidak mungkin tidak, ia pasti rajin Bapak Ibu Saudara menjaga mezbahnya di hadapan Tuhan. Rajin berdoanya, rajin baca firman-Nya,
kemudian segala macam apa yang dituntut dari kebenaran firman Tuhan, baik itu soal kasih, pengampunan, pelayanan, menghasilkan buah kebenaran, dan sebagainya, buah-buah rohani yang lain, semuanya akan dikerjakannya. Bahkan ketika misalnya, saya selalu pakai Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 4. Jemaat yang mula-mula itu oleh firman Tuhan ditulis dengan jelas, tiap hari mereka hadir untuk berkumpul bersama. Sel grupnya itu setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari sel grup. Itu orang yang merdeka roh, jiwa, dan tubuhnya. Ada gairah yang besar. Tidak peduli apapun situasi dan kondisi, dia akan bergairah untuk Tuhan, apapun itu. Jadi coba renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apakah kita pada akhirnya masuk dalam kelompok orang yang tadi, orang banyak yang pada akhirnya justru ngusir Yesus, menyuruh Yesus meninggalkannya. Walau mungkin secara verbal orang itu nggak ngomong, Tuhan tinggalin aku saja, nggak ngomong gitu. Tapi keputusan hidupnya untuk tidak melakukan A, B, C, D yang diperintahkan Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak melakukan apa yang ia kehendaki, melainkan ia melakukan apa yang ia inginkan sendiri. Jadi dagingnya yang lebih dikedepankan daripada kebenaran yang dia kerjakan. Itu sama dengan berkata, Yesus, sorry, silahkan pergi dari hidupku. Jadi yuk Bapak Ibu Saudara mengalami kemerdekaan yang sejati. Kasih tahu katakan kiri, katakan mengalami kemerdekaan yang sejati. Saya coba saya coba membawa kita mengingat suatu peristiwa yang kita tahu sejarah berkata bahwa pada saat proklamator Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu tidak dalam posisi bahwa bangsa penjajah sudah hengkang dari Indonesia. Bahkan saya dapat postingan TikTok dari seseorang yang di-share ke grup. Saya mengikutinya bahwa kenapa kok foto tentang peristiwa proklamasi itu cuma sedikit. Hanya foto Pak Karno membaca begitu kan, dengan foto beberapa yang lain tidak banyak. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tahu, ternyata ada 2 orang bersaudara berasal dari Sulawesi yang mencoba untuk mengabadikan melalui kamera mereka, tetapi ketahuan oleh tentara Jepang. Salah satu kamera yang mereka punya itu dimusnahkan, sehingga foto dokumentasi tentang peristiwa proklamasi hanya sedikit karena hanya beberapa itu saja yang sempat ditangkap kamera dari saudara yang lain. Makanya di Sulawesi sekarang dibangun sebuah monumen, saya lupa namanya, saudara ini. Dibangun monumen untuk memperingati dia. Monumennya itu begini, ada tugunya itu berbentuk kamera besar dengan patung 2 orang ini berdiri di atasnya. Jadi kenapa foto proklamasi itu cuma sedikit? Karena masih ada penjajah yang masih menguasai Indonesia. Tetapi ketika proklamasi sudah disampaikan, mau tidak mau seluruh dunia harus mengakui, ya Indonesia sudah merdeka. Saudara ngerti maksud saya apa? Bahwa ketika kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, tidak peduli mungkin maaf bicara, kita mungkin masih punya kelemahan-kelemahan. Ya, diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita tetap manusia yang masih tinggal dalam daging, yang masih mungkin memiliki banyak kelemahan. Hari ini mungkin kita sudah hidup benar, tapi di kemudian hari barangkali bisa saja orang bisa melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran firman Tuhan. Tapi percayalah, waktu kita mendeklarasikan hidup kita untuk kita mengalami kemerdekaan yang seutuhnya dan berserah pada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, maka ia akan benar-benar mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Nah, persoalannya justru di sini. Apakah orang ini benar-benar mau ambil keputusan berkata bahwa ya, aku mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Dengan bahasa kalau 17 Agustus, walaupun masih ada penjajahan,
Walaupun bangsa penjajah masih ada di dalamnya, tetapi kemudian Indonesia memproklamasikan diri. Kami bangsa yang merdeka. Nah, kadang orang yang belum berani ngomong di situ, ya Tuhan, aku mendeklarasikan bahwa hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Orang belum berani berkata demikian. Kenapa? Dia ngerti. Dia masih kepingin memegang dosa lamanya. Dia masih pengen menikmati dosa lamanya. Makanya orang mungkin gak berani ngomong seperti mendeklarasikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kemerdekaan seutuhnya memiliki gairah yang besar untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Lalu ayat yang kita teruskan, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Perhatikan baik-baik. Waktu orang mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, dia pengennya ikut Yesus kemana Yesus pergi. Tapi Yesus melarangnya, gak usah, kamu gak usah ikut aku. Kamu pulang aja, ceritakan semua yang kamu alami. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu Saudara 39. Pulanglah ke rumahmu. Yesus itu cuma minta kecil aja. Kamu pulang ke rumahmu, berarti kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, pulanglah ke keluargamu lah. Mungkin di situ ada orang tuamu atau saudaramu yang lain. Pulanglah saja ke rumahmu, ceritakan. Yesus cuma pengen dia pulang ke rumah. Tapi waktu dia nurut, itu yang berikutnya. Dia taat. Orang yang mengalami kemerdekaan seutuhnya itu taat. Katakan sama-sama, taat. Apapun yang Yesus perintahkan, dia lakukan. Tetapi aku kan pengen ikut Yesus, misalnya begitu kan saudara. Aku pengen ikut Yesus. Aku pengen ikut melayani. Seperti Yesus kemana-mana pergi memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya misalnya. Yesus berkata, tidak usah. Kamu pulang aja ke rumahmu, ceritakan apa yang kamu alami. Menginjil itu hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, menginjil itu cuma menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mungkin ada yang berpikir, piye toh menginjil? Itu bukan menceritakan teologi, tidak perlu. Anda ngalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ceritakan sama orang. Kalau kamu pengen ngalami mujizat yang sama, tak doain, mau dah. Dia mau doain. Dan selanjutnya seterusnya serahkan sama Tuhan. Ya, dia ngalami mujizat. Dia ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Cuma kadang-kadang memang iblis mengintimidasi pikiran kita sehingga kita nggak berani memberitakan Injil itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali ke sini. Jadi orang yang mengalami kemerdekaan seutuhnya akan mengalami ketaatan dalam hidupnya. Bahkan ketaatannya radikal. Aku pengen ikut Yesus loh. Ikut Yesus salah enggak? Enggak salah loh saudara. Yang salah itu adalah ketika orang ada di jam ibadah, dia malah pergi piknik. Nah itu yang salah. Kasih tahu kan kiri bilang begini, yang kayak gitu yang salah. Ya, yang biasanya piknik di hari ibadah rawani ngomong. Enggak saudara, ya cuma intermezzo saja. Itu yang salah. Ikut Yesus sudah salah, jelas sudah salah. Tapi memang belum waktunya untuk ke situ. Yesus punya tujuan lain, Yesus punya destiny lain atas hidupnya. Makanya Yesus katakan, enggak usah dulu. Kamu pulang aja ke rumahmu, ceritakan apa yang kamu alami. Dan orang ini taat. Itulah orang yang mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Hidupnya pasti dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan yang luar biasa. Walaupun dia ingin ikut Yesus, tapi Yesus berkata gak usah. Ya dia manut, saudara. Nah yang kedua, saudara, yang berikutnya, saudara. Tadi kata Yesus pulang ke rumahmu. Hanya ke rumah aja. Yesus tidak berpesan kamu pergi ke kotamu. Ceritakan semua yang kamu alami dan kamu rasakan. Sak kota, enggak. Yesus pulang, Yesus memerintahkan pulang ke rumah.
Tapi ayatnya berkata bahwa orang ini keliling seluruh kota. Orang yang mengalami kemerdekaan seutuhnya gak mungkin ngasih sedikit sama Tuhan. Gak mungkin ngasih yang sedikit buat Tuhan. Gak mungkin ngasih yang sedikit buat Tuhan. Orang yang mengalami kemerdekaan yang seutuhnya itu gak pelit. Kasih tahu kanan kiri, jangan pelit. Wayai janji iman gak ikut janji iman. Ada gerakan untuk menabur, gak ikut menabur. Itu ciri orang pelit. Loh, Pak, saya nggak ada yang bisa ditabur. Ah, masa? Ayo fair. Gaji Anda berapa? Kita hitung. Kebutuhan Anda berapa? Mana kebutuhan yang urgent, mana yang tidak urgent. Kita akan lihat sama-sama. Apakah Anda bisa menabur atau tidak. Tapi setidaknya, kalau misalnya hitungannya minus pun, Alkitab udah bilang, kalau kamu nggak punya benih, minta sama Tuhan benih. Nah, persoalannya minta apa enggak? Aku sudah berdoa, Pak. Sudah dikasih benihnya belum? Nah, tapi nggak ada. Orang kirim duit ke saya. Tunggu dulu. Mungkin benihnya sudah ada padamu. Hanya mungkin kamu yang boros. Makanya nggak bisa ikut menabur. Atau sebenarnya memang bisa, ngerti, tahu, bisa memang. Tapi dasarnya belum mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Jangankan mengasih kecil, sedikit, hanya sekitar rumah. Bahkan tidak memberi, bahkan mungkin begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang yang mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, itu pasti all out untuk Tuhan. Semuanya buat Tuhan. Katakan sama-sama, semuanya buat Tuhan. Apapun waktu, tenaga, harta, benda semua yang kita punya, apapun itu, semuanya kita akan persembahkan untuk Tuhan. Katakan amin. Itu orang yang mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Tuhan cuma minta orang ini pergi ke rumah dan ceritain, tapi dia justru beri lebih buat Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan beri lebih buat Tuhan. Ini kalau dulu saya pernah pakai istilah excellent spirit. Jadi roh yang luar biasa. Yesus sendiri juga di bagian yang lain berkata bahwa kalau ada orang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Minta baju, tapi Tuhan suruhnya ngasih juga jubah. Berarti ngasih ke orang baju dan jubah. Kalau ada orang minta kamu berjalan bersamanya 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Ada orang minta 1, kasih 2. Nah, kadang-kadang orang Kristen justru kebalik. Kasih 1, ngasihnya setengah. Atau bahkan mungkin 1/4. Ini yang salah. Tetapi itulah ciri kalau orang sebenarnya belum mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika orang belum mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, dia hampir masih sama sebenarnya dengan posisi orang yang kerasukan ini. Terikat dengan sesuatu, terjerat dengan sesuatu yang bisa membawanya pada kematian yang kekal. Itu yang harus diwaspadai. Nah, bicara tentang kekekalan kan tidak pernah ada yang tahu seperti apa nantinya. Maka daripada keliru, daripada salah, lebih baik Bapak Ibu Saudara lakukan yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lakukan yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang yang memiliki kemerdekaan seutuhnya, dia nggak akan pernah kasih sedikit. Bahkan ketika ada orang minta 1, dia pasti kasih 2. Orang minta baju, dia akan kasih juga jubahnya. Itu kalau orang mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi nggak pelit Bapak Ibu Saudara. Yang mau coba taruh tangan kanan di dada. Katakan seperti ini, mulai hari ini aku mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Seluruh hidupku, apapun itu, akan kuberikan
ku persembahkan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi, tergenapi, termeterai. Amin, amin, amin. Hari ini kita sama-sama minta kuasa Tuhan kembali dinyatakan, dicurahkan. Bukan berarti kita belum merasakan kuasa itu. Bukan berarti kita tidak merasakan kuasa itu. Kita sudah pernah mengalaminya. Tetapi mungkin seiring perjalanan waktu, seiring dengan lika-liku kehidupan, seiring dengan begitu banyaknya persoalan yang sempat pernah dan mungkin masih berlangsung terjadi dalam hidup kita, maka terkadang dalam tanda kutip penglihatan kita kepada Tuhan itu dipengaruhi seperti orang banyak tadi, yang melihatnya dari sisi negatifnya, yang melihatnya dari sisi ancamannya, yang dilihat mereka adalah dari sisi yang bahayanya. Ada orang yang mencoba menghitung, Bapak Ibu Saudara, satu babi itu harganya sekian juta. Kalau itu ada dikatakan satu legion, ada 6.000 babi berarti yang ada di situ. Karena seluruh legion itu masuk, seluruh setan itu masuk ke dalam babi-babi dan semuanya terjun ke jurang tanpa sisa. Berarti kurang lebih itu hitungan kasarnya. Ada 6.000-an babi. Itu hitungan kasar ya, kita kan nggak tahu pasti, ini hanya untuk mengandaikan. Nah, ada orang yang mencoba menghitungnya. Saya tidak tahu memang harga babi berapa, gitu ya. Tapi kalau dibuat rata-rata misalnya, supaya lebih mudah menghitungnya, 2 juta per satu ekor babi, tapi pasti lebih. Kali 6.000, saudara. Berarti sudah ada sekian rupiah, 1,2 M. Rugi. Nah, orang-orang ini ada orang yang menafsirkannya ke arah situ. Tapi kita nggak mau bicara soal itu. Tapi yang jelas adalah karena orang ini belum mengalami kemerdekaan. Jadi cara pandangnya sempit, cara berpikirnya sempit. Bahkan mungkin saya tambahin, cara berpikirnya masih duniawi sekali. Dalam Tuhan kita nggak boleh seperti itu. Amin. Aku sudah merdeka. Katakan sama-sama, aku sudah merdeka. Saudara, merdekanya seperti kalau waktu proklamasi dulu, saudara. Merdeka! Bisa teriakan merdeka seperti itu? Merdeka! Ayo, teriakan merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! Wah gitu, tadi yang sampingnya begitu. Aku sudah merdeka! Aku sudah merdeka! Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghampiri hadirat Tuhan dalam sikap berdoa. Mari kita akan sama-sama merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di antara kita, bahkan saya sekalipun tidak akan pernah bisa menjadi sempurna sampai pada batas waktu yang Tuhan tentukan untuk semua manusia mengalami kesempurnaan. Sampai semuanya selesai dalam waktu Tuhan, saya tetap berproses untuk menjadi sempurna. Tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah rasa kemerdekaan yang dia benar-benar miliki. Apakah dia benar-benar memiliki sebuah keyakinan bahwa dia sudah dimerdekakan, maka dia akan all out untuk Tuhan. Dia akan sepenuhnya melakukannya buat Tuhan. Apapun akan dia kerjakan untuk Tuhan. Sementara yang lain mungkin masih memiliki pemikiran, itu tidak penting, itu tidak usah, itu nanti aja. Itu besok aja, itu gak usah sekarang. Atau bahkan sebagian berkata, gak usahlah, buat apa? Itu yang membedakan sebenarnya. Sebenarnya di hadapan Tuhan semua kita sama. Yang membedakan adalah sikap hati kita dalam kita menerima setiap pengajaran-pengajaran firman. Maka hari ini saya ajak saudara untuk kita boleh benar-benar mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Sekiranya saudara sadar, oh iya, aku belum punya kemurahan hati yang cukup besar untuk bisa ikut menabur, ikut memberi dan seterusnya. Oh iya, aku belum memiliki gairah yang besar sehingga aku masih sering punya alasan untuk tidak berangkat melakukan kegiatan rohaniku di hadapan Tuhan.
Oh ya, aku masih memiliki hambatan-hambatan karena aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena faktor-faktor tertentu dalam hidupku. Saya ajak kita semua menyadari atas setiap posisi dan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tidak serta-merta memang semuanya langsung selesai hari ini. Kadang memang dibutuhkan proses, kadang memang dibutuhkan waktu, kadang memang dibutuhkan sebuah pergumulan yang lebih panjang dan lebih mendalam untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat seperti yang Tuhan harapkan dan inginkan. Tapi kiranya semuanya itu ada di dalam kebenaran firman bahwa ya, aku sadar aku membutuhkan kemerdekaan yang seutuhnya supaya aku bisa semuanya kulakukan dan kupersembahkan untuk Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini mari sama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan diri kita, menyadari atas segala keterbatasan kita dan kita membutuhkan Tuhan berkarya atas setiap kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku takluk di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Lagi dengan sungguh-sungguh katanya, tolong yang selalu setia, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku takluk di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya tinggal satu langkah saja untuk kita ambil keputusan bahwa ya Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya aku mempersembahkan seluruhnya untuk Engkau. Apapun yang Engkau mau atas hidupku, aku akan berikan ya Tuhan. Aku mau belajar taat, aku mau lakukan semuanya untuk Engkau. Walau saya juga menyadari kita masih bisa saja lemah dalam hal ini. Tapi hari ini satu keputusan untuk ya Tuhan aku mau, dan olehnya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan aku mau, dan olehnya Tuhan bantu aku. Ya Tuhan aku mau, olehnya mari Tuhan bersama. Tinggallah di dalam, kuasailah seluruh hidupku. Maka keputusan itulah yang akan membedakan saudara dengan yang lain. Bahwa keputusan untuk ya, aku mau disertai oleh Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan, aku mau Tuhan tinggal dalam hidupku. Buat Bapak Ibu Saudara yang sepakat dengan saya untuk mengundang Yesus lebih lagi menguasai hidup kita, mari saya persilakan untuk bangkit berdiri. Nolong yang selalu setia, yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku
segala perkara. Hanya Yesus yang sanggup memampukan kita menanggung segala situasi, kondisi, keadaan yang terjadi. Hanya Yesus yang mampu menolong kita untuk menyelesaikan setiap destiny Tuhan atas hidup kita. Olehnya datang padanya, percaya padanya, libatkan dia senantiasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah lagi tidak melakukan apa yang dia perintahkan, melainkan mulai hari ini dan seterusnya jalankan semua perintahnya. Apapun, berapapun harga yang harus dibayar, mari lakukan semuanya dengan ketaatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan sedia segala perkara. Mari jangan mari katakan di hadapan Tuhan segala perkara. Hanya Yesus yang beri kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Kita percaya Tuhan setia. Bapak saudara saya merasa bahwa seperti ini perjalanan yang Bapak saudara lalui, kita semua lalui. Ada yang membuat beberapa antara kita mulai semacam kehilangan kasih yang sesungguhnya. Kita mulai gak suka sama orang dan kita mulai gak bisa melepas pengampunan kepadanya. Hari ini biarkan kasih Bapa itu mengalir kepada kita semua. Oleh dengan segala kerendahan hati Bapak saudara mau mendapatkan impartasi kasih Tuhan, kasih Bapa lebih lagi, mari tengahkan kedua tangan kita di hadapan. Apapun yang terjadi Bapak saudara, kita harus tetap bisa mengasihi. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan ingin. Walau mungkin memang berat, walau memang mungkin sudah terlalu dalam luka yang ini Bapak yang sudah alami, tapi hari ini Tuhan ingin kita tetap bisa melepas kasih untuk kepada Tuhan maupun kepada sesama, memberikan kasih kepada Tuhan maupun sesama. Apapun, berapapun harga yang harus dibayar, tapi tetap lepaskan kasih Bapa. Malam hari ini kiranya kasih-Mu melimpah bagi kami semua. Engkau mengerti setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa kiranya kasih-Mu melimpah bagi mereka, sehingga mereka tidak akan pernah lagi kehilangan esensi mereka sebagai orang percaya yang hidup penuh
agar semua orang yang ada di sekitar kami, semua orang yang ada di sekitar mereka, Tuhan, mendapatkan impartasi kasih-Mu, sehingga semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kasih-Mu yang melimpah-limpah atas kami semua, atas setiap umat-Mu Tuhan, agar kami dapat mengasihi dengan sesama seperti Engkau sudah mengasihi. Kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, teraikan setiap kasih-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, luar biasa baik bagi kami. Dan ya Tuhan, malam hari ini kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami penuh dengan kasih Bapa, kami penuh dengan kasih Bapa, kami penuh dengan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan meneraikan kasih-Mu atas kami semua dengan darah anak domba Allah, dan biar kami akan hidup dalam kasih satu sama lain. Terima kasih untuk kebenaran ini, terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan di dalam kami. Mengucap syukur